Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gue mau membahas perihal hasil drawing dari Piala Asia Under 23 yang baru saja tadi hari ini dilakukan. Dan Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Qatar, Australia, dan Yordania. Seperti yang kita tahu, ini adalah pertandingan atau event Piala Asia U23 pertama kalinya yang kita ikuti ya sepanjang sejarah timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Asia U23 yang akan main di Qatar nanti di bulan April sampai Mei 2024. Dan kalau kita lihat pot ya, kita bicara pot, maka kita berada di pot 4 yang artinya pot 4 itu adalah pot terakhir di mana tim-tim atau negara-negara yang tidak diunggulkan berada di situ. Ya. Sehingga menurut gue tidak perlu ekspektasi kita terlalu tinggi terhadap hasil apapun dari Piala Asia U23 ini. Tentu saja kita harus support. Tentu saja kita harus memberikan dukungan ya terhadap timnas ini, tapi jangan memberikan ekspektasi sehingga membuat pressure bagi para pemain. Karena kembali lagi menurut gue tidak fair ya untuk apalagi kita ibaratnya bukan unggulan, underdog di grup ini. Nah, namun ada beberapa hal yang menurut gue yang menjadi peluang kita untuk berbicara minimal tidak malu-maluin lah di Piala Asia ini. Yang pertama, karena rata-rata pemain U23 ini sudah mayoritas mendapatkan jam terbang di timnas senior. Ini peran STY juga yang luar biasa, yang mendongkrak pemain usia muda langsung ke senior. Sehingga ketika mereka bermain di kelompok usianya, bukan di senior, mental kematangan mereka itu sudah di atas rata-rata pemain usia 23. Itu sudah mereka buktikan ketika di kualifikasi. Walaupun belum bisa jadi parameter karena mainnya di kandang kita. Ini yang menjadi pertanyaan ketika nanti bermain di tempat netral Qatar. Apakah kita demam panggung atau tidak? Tentu saja pemain-pemain seperti Marcelino, Ivar Yener, Ramadan Sananta ini akan menjadi andalan bagi timnas kita. Rido mungkin di belakang. Terus ada Justin Hubner ya. Ini pemain yang nanti sebentar lagi akan dinaturalisasi. Ini juga bisa menjadi tambahan kekuatan bagi timnas kita. Dan kalau melihat dari grupnya dibandingkan grup B contoh, Jepang, Korea, Emirat Arab, sama China. Ini kan grup neraka sekali. Jepang dan Korea satu grup itu udah sangat berat lah kalau kita berada di grup ini. Terus di grup C, Arab, Irak, Thailand dengan Tajikistan. Ini juga ya nggak begitu berat lah untuk Thailand ya. Dan grup D, Malaysia praktis ketemu Vietnam, Kuwait, dan Uzbekistan. Sebenarnya ini grup gak ada yang mudah ya. Gak ada yang mudah, sama sekali tidak ada yang mudah. Jadi Indonesia, Australia ini memang kalau nggak salah nggak ada degradasi liganya. Tapi ini secara fisik kita tahu bahwa Australia ini punya benefit ya. Dan Qatar sebagai tuan rumah pun punya benefit ya, walaupun kemarin di Piala Dunia dibantai semua Qatar. Tapi di Piala Asia ini lawannya jauh lebih mampu mereka atasi. Ini yang harus kita hadapi dan kita antisipasi dari staf kepelatihan. Yordania juga bukan lawan yang mudah ya. Ini 3 tim dengan tipikal fisik yang jauh di atas kita. Nah, PR-nya adalah bagaimana menyiapkan mental, menyiapkan kondisi fisik dari para pemain timnas U23 ya yang akan bermain masih tahun depan sih sebenarnya. Ada Piala Asia dulu, bahkan ada kualifikasi Piala Dunia dulu, baru Piala Asia U23. Semoga mereka tidak burn out. Banyak pemain U23 yang harus main di timnas senior juga. Semoga mereka tidak burn out. Semoga mereka tidak cedera. Pemain-pemain penting, Marcelino, Ivar Yener, Rido, Sananta, Hernando, kalau nggak salah masih U23 juga. Jangan sampai cedera. Karena ketika mereka cedera dan harus absen, jelas itu akan menjadi kerugian
bagi timnas Indonesia U23. Ya, itu sih yang gue khawatirkan, bahwa mereka bermain di semua kelompok, banyak kelompok umur, senior pun jadwalnya padat, klub pun demikian, tahu-tahu mereka cedera. Jangan sampai amit-amit. Nah, ketika semua pemain sudah misalkan fit, berkumpul, ditambah dengan pemain-pemain nanti baru naturalisasi, keturunan, gue rasa kita minimal tidak malu-maluin, ya. Minimal kita nggak 0 poin. Itu gue sih cukup yakin kita nggak 0 poin. Kita antara menang sekali atau menang 2 kali. Kalau perihal lolos atau tidak, gue rasa tidak fair kita memberikan beban itu. Yang penting bagaimana cara STY bermain, ya, menerapkan permainan di timnas U23, di timnas senior juga. Jangan sampai kemarin 2 kali di kualifikasi Piala Dunia dan tidak demam panggung. Itu aja. Persiapannya harus jelas. Nanti mungkin ada laga persahabatan. Kalau bisa laga persahabatan, coba di Qatar. Ya, 2 minggu, 3 minggu sebelum Piala Asia sudah terbang ke Qatar, lakukan laga uji coba untuk adaptasi cuaca, adaptasi bagaimana gaya bermain, adaptasi suhu, adaptasi kondisi fisik dan sebagainya. Itu penting sekali untuk timnas kita, karena terbukti kemarin ketika di Irak kaget, di Filipina lawan menghadapi rumput seperti itu kaget. Ya, itu yang beberapa solusi menurut gue yang mampu nanti dilakukan oleh STY dalam hal menjaga kondisi ketika Piala Asia. Jangan sampai demam panggung, jangan sampai kaget, ya, jangan sampai tiba-tiba langsung buyar, kena mental dan sebagainya. Ya, karena menurut gue penting sekali, mental itu penting sekali. Ketika bermain di kompetisi sebesar ini, Piala Asia U23, ini besar loh hitungannya, bukan AFF. Itu butuh mental. Butuh mental. Ya, apalagi lawan Qatar misalkan nanti. Tuan rumah, misalkan supporternya banyak, bisa nggak kita menghadapi pressure seperti itu? Itu yang jauh lebih penting. Oke, jadi kita tunggu saja bagaimana performa dari timnas senior dulu ya di Piala Asia. Itu akan menentukan, karena banyak pemain dari U23 yang main di sana juga. Semoga positif ya hasilnya, permainannya, supaya tren bagusnya itu bisa dibawa sampai ke Piala Asia U23. Dan kita berharap hasil terbaik untuk timnas U23 nanti di Piala Asia Piala Asia U23 di 2024 nanti. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola Indonesia.